Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang ibu mertua nikahi pria muda. Dia baru umur 25 tahun. Seminggu mereka di kamar saja tak pernah keluar kemanapun. Lalu aku dobrak pintu kamar. Tiba-tiba aku terpaku diam. Terkejut melihat pemandangan. Kenyataan yang sangat ngeri. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Rumah besar peninggalan almarhum ayah mertuaku biasanya selalu dipenuhi oleh suara bising aktivitas sehari-hari. Sebagai seorang menantu bernama Dian, aku sudah sangat hafal dengan setiap sudut rumah ini, termasuk kebiasaan ibu mertuaku, Ibu Siska. Beliau adalah sosok wanita parubaya yang anggun, mandiri, dan sangat dihormati di lingkungan kami. Namun, atmosfer di rumah ini mendadak berubah total sejak 1 minggu yang lalu, tepat setelah sebuah pernikahan yang mengejutkan seluruh keluarga besar digelar secara tertutup. Ibu Siska memutuskan untuk menikah lagi. Yang membuat jagat keluarga kami gempar bukan hanya keputusan beliau untuk mengakhiri masa jandanya, melainkan sosok pria yang dipilihnya. Pria itu bernama Rehan, seorang pemuda yang baru menginjak usia 25 tahun, terpaut hampir 3 dekade dari usia Ibu Siska. Sejak hari pertama mereka dinyatakan sah sebagai suami istri, langkah kaki mereka seolah lenyap dari lorong-lorong rumah ini. Mereka mengurung diri di dalam kamar utama yang terletak di ujung lorong lantai 2. Sunyi yang mencekam. 1 hari, 2 hari, hingga genap 1 minggu berlalu. Keberadaan mereka di dalam kamar benar-benar memicu tanda tanya besar. Tidak ada suara tawa, tidak ada obrolan hangat, bahkan tidak ada tanda-tanda mereka keluar sekadar untuk mengambil makanan atau minuman ke dapur. Sebagai menantu yang tinggal di rumah yang sama, rasa cemas mulai merayap di dadaku, mengalahkan rasa sungkan yang selama ini kutanam. Setiap kali aku mengantarkan nampan berisi makanan dan mengetuk pintu kayu jati yang kokoh itu, tidak pernah ada jawaban. Nampan yang diletakkan di depan pintu pun seringkali tetap utuh, tak tersentuh hingga malam berganti pagi. Suamiku sendiri sudah mencoba menghubungi ponsel ibunya, namun nomornya selalu berada di luar jangkauan. Keheningan yang tidak wajar ini mulai terasa mencekam. Mengapa sepasang pengantin baru, terlepas dari perbedaan usia mereka, sama sekali tidak menunjukkan tanda taman kehidupan di luar kamar selama 7 hari berturut-turut? Kecurigaan dan rasa takut mulai bercampur aduk di dalam benakku. Ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah firasat buruk berbisik tajam di telingaku bahwa ada hal yang sengaja disembunyikan di balik dinding kamar yang rapat itu. Detik-detik keputusan. Tepat pada hari ke-7, udara di lorong lantai 2 terasa semakin berat dan dingin. Bau hampa yang aneh mulai tercium samar di sekitar pintu kamar mereka. Aku berdiri di depan pintu kayu itu dengan tubuh yang sedikit gemetar. Rasa khawatir akan keselamatan ibu mertuaku kini telah mencapai puncaknya, mengesampingkan semua tata krama dan rasa hormat yang biasanya kujunjung tinggi. Aku mencoba memutar knop pintu untuk kesekian kalinya, namun benda logam itu tetap kaku, terkunci rapat dari dalam. Ibu Siska, ini Dian. Tolong buka pintunya, Bu. Panggilku dengan suara yang mulai serak karena panik. Tetap hening. Tidak ada sahutan. Tidak ada derap langkah kaki yang mendekat. Detak jantungku berpacu semakin cepat, memompa adrenalin yang membuatku mengambil keputusan nekat. Aku tahu tindakan ini lancang, namun naluriku mengatakan bahwa menunda 1 menit lagi bisa berarti kepatuhan yang berujung penyesalan. Aku memanggil salah satu pekerja di rumah untuk membantuku membawa alat. Dengan keyakinan penuh bahwa ada situasi darurat di dalam, kami mulai menghantamkan beban ke arah kunci pintu. Braak, kenyataan yang membatu. Setelah beberapa kali hantaman keras, engsel pintu akhirnya menyerah dan jebol dengan suara berdentum. Pintu itu terbuka lebar, mengizinkan udara luar masuk ke dalam ruangan yang selama seminggu ini terisolasi. Langkah kakiku yang semula tergesa-gesa mendadak terhenti di ambang pintu. Seluruh tubuhku kaku, membeku di tempat, lidahku keluh, dan napas seolah tertahan di tenggorokan. Aku terpaku diam, menatap pemandangan di dalam kamar dengan mata terbelalak tidak percaya.
Di dalam kamar yang temaram dengan tirai-tirai tebal yang tertutup rapat, kenyataan yang sangat ngeri dan menyayat hati terpampang jelas di depan mataku. Tidak ada kebahagiaan pengantin baru, tidak ada kemewahan yang dibayangkan. Di atas tempat tidur, Ibu Siska terbaring lemah dengan wajah yang pucat pasi, dikelilingi oleh berbagai peralatan medis darurat, botol-botol obat yang berserakan, dan selang infus yang terpasang di tangannya. Di samping tempat tidur, Raihan, pria muda berusia 25 tahun itu, sedang terduduk lemas di lantai dengan pakaian yang kusut dan mata yang sembab karena terus menangis. Kenyataan pahit yang selama ini disembunyikan rapat-rapat akhirnya terbongkar. Pernikahan mendadak ini bukanlah karena asmara biasa, melainkan sebuah wasiat dan rahasia besar tentang kondisi kesehatan Ibu Siska yang sudah kritis akibat penyakit berat yang dirahasiakannya dari anak-anaknya sendiri. Raihan, yang ternyata adalah anak dari sahabat lama Ibu Siska yang telah berjanji untuk menjaga beliau di hari-hari terakhirnya, mengurung diri bersama Ibu Siska bukan untuk bersenang-senang, melainkan berjuang sendirian merawat wanita itu dalam kondisi sekarat tanpa ingin membuat anak-anaknya panik sebelum waktunya. Pemandangan tubuh ibu mertuaku yang ringkih dan tak berdaya itu benar-benar memukul batin kaku. Sebuah kenyataan pilu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Ruangan yang selama seminggu ini terkunci rapat mendadak terasa begitu sesak oleh kebenaran yang menyakitkan. Kakiku terasa seperti tertanam di lantai, tak mampu digerakkan bahkan hanya untuk maju selangkah. Mataku masih menatap nanar ke arah tempat tidur berukuran besar di tengah kamar, di mana Ibu Siska terbaring dengan dada yang naik turun secara lemah dan teratur. Suara desis halus dari tabung oksigen kecil di sudut ruangan menjadi satu-satunya bunyi yang memecah keheningan mencekam ini. Raihan perlahan mendongakkan kepalanya yang semula tertumpu pada kedua lututnya. Wajah pemuda berusia 25 tahun itu tampak sangat kuyu. Lingkaran hitam yang tebal di bawah matanya mempertegas bahwa ia tidak menikmati tidur yang layak selama berhari-hari. Ketika tatapan mata kami bertemu, tidak ada riak kemarahan atau keterkejutan di wajahnya. Yang tersisa di sana hanyalah rasa lelah yang amat sangat dan kepasrahan yang mendalam. Ia mengusap wajahnya kasar, lalu berdiri dengan bertumpu pada pinggiran ranjang, seolah seluruh energinya telah terkuras habis untuk merawat ibu mertuaku. Rahasia yang tersingkap. Mbak Dian. Suara Raihan terdengar serak, nyaris berbisik agar tidak mengusik tidur lemah wanita di atas ranjang. Maafkan saya. Maaf karena kami harus menyembunyikan ini semua dari kalian. Aku mencoba mengatur napas, menahan debaran jantung yang masih berdetak tak keruan karena syok. Aku melangkah mendekat, mengabaikan rasa canggung yang sebelumnya sempat membayangi hubungan kami sebagai menantu dan ibu mertua yang baru saja menikah lagi. Aku menatap botol-botol obat dengan label dosis tinggi yang berjejer di meja rias, lalu beralih pada noda darah mengering di beberapa lembar tisu di dalam keranjang sampah kecil. Otakku mulai merangkai kepingan-kepingan teka-teki yang selama ini luput dari perhatian kami, anak-anaknya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan ibu, Raihan? Tanyaku dengan suara yang bergetar menahan tangis. Kenapa ibu bisa seperti ini? Dan kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa kepada kami? Raihan menghela napas panjang. Tatapannya beralih pada sosok Ibu Siska yang tampak begitu ringkih di balik selimut tebal. Dengan perlahan, ia menceritakan kenyataan yang selama ini sengaja ditutup rapat. Ibu Siska ternyata telah divonis mengidap penyakit stadium lanjut sejak beberapa bulan yang lalu. Beliau dengan sengaja melarang tim medis untuk memberitahu anak-anaknya, karena tidak ingin menjadi beban pikiran atau merusak kebahagiaan keluarga kecil kami. Pernikahan mendadak mereka rupanya adalah sebuah ikatan legalitas yang diminta sendiri oleh Ibu Siska, agar Raihan memiliki hak penuh secara hukum untuk mendampingi, mengurus seluruh pengobatan, dan menjaga privasi medis beliau di masa-masa kritis seperti ini tanpa hambatan birokrasi keluarga. Perjuangan dalam kesunyian. Ibu tidak ingin kalian melihatnya dalam kondisi yang paling lemah, Mbak. Lanjut Raihan. Air matanya kembali mengambang di pelupuk mata. Beliau ingin diingat sebagai sosok ibu yang kuat dan mandiri. Tugas saya di sini hanya menjalankan amanah dan janji saya kepada almarhum ayah saya, yang merupakan sahabat karib Ibu Siska, untuk menjaga beliau hingga hembusan napas terakhir jika hari itu tiba. Mendengar penjelasan itu, dadaku terasa seperti dihantam godam yang sangat besar. Rasa bersalah langsung menjalar ke seluruh sukmaku. Sebagai menantu yang tinggal satu atap,
Aku merasa sangat lalai karena tidak menyadari penurunan kondisi kesehatan ibu mertuaku yang begitu drastis. Selama 1 minggu ini, di saat kami di luar berspekulasi dengan pemikiran yang tidak-tidak tentang pernikahan beda usia mereka, di dalam kamar ini Rehan justru sedang bertaruh dengan waktu, terjaga siang dan malam untuk mengganti botol infus, menyuapi obat, dan membersihkan tubuh Ibu Siska yang kian melemah. Aku mendekati sisi ranjang, lalu berlutut di samping tempat tidur. Kusentuh punggung tangan Ibu Siska yang terasa dingin, dipenuhi oleh bekas tusukan jarum medis. Air mataku akhirnya tumpah tak terbendung. "Ibu, maafkan Dian," bisikku lirih di dekat telinganya, berharap kesadarannya yang samar bisa menangkap permohonan maafku. Langkah yang harus diambil. Rehan berjalan mendekat dan meletakkan sebuah kotak obat kecil di dekatku. Selama seminggu ini, kondisi ibu terus menurun, Mbak. Saya sengaja memesan peralatan medis dan obat-obatan secara privat melalui dokter pribadi ibu agar tidak memicu kegaduhan. Tapi hari ini, saya tahu saya tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi dari Mas Roni dan Mbak Dian. Tubuh ibu sudah semakin menolak obat-obatan yang masuk. Aku menghapus air mata di pipiku, mencoba mengumpulkan kembali sisa-sisa kekuatan yang kupunya. Kenyataan ini memang sangat mengerikan dan mengiris hati. Namun egoisme untuk terus bersembunyi dalam kesunyian harus segera diakhiri. Rumah ini tidak boleh lagi diselimuti oleh kabut rahasia yang menyiksa. Terima kasih, Rehan. Terima kasih sudah menjaga ibu di saat kami semua tidak tahu apa-apa, kataku dengan tulus, menatap pria muda yang kini kupandang dengan rasa hormat yang baru. Tapi sekarang, kamu tidak perlu menanggung beban ini sendirian lagi. Ini adalah ibu kami, dan kami berhak untuk berada di sampingnya. Aku segera merogoh ponsel di saku bajuku dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Langkah pertama yang harus kulakukan adalah menghubungi suamiku, memberitahu dia tentang situasi darurat yang sesungguhnya di dalam kamar ini, dan bersiap menghadapi badai emosi yang pastinya akan mengguncang keluarga kami seutuhnya. Suara tut pada ponselku terasa berbunyi begitu lambat, berkejaran dengan detak jantungku yang kian tak menentu. Di ranjang, Ibu Siska masih memejamkan mata dengan napas yang satu-satu, sementara Rehan kembali duduk di kursi kayu di sudut ruangan, menyembunyikan wajahnya yang lelah di balik kedua telapak tangannya. Kamar ini terasa begitu asing, seolah-olah batas antara kenyataan dan mimpi buruk telah melebur menjadi satu. "Halo, Dian? Ada apa?" "Kamu kedengaran panik sekali." Suara suamiku, Mas Roni, akhirnya terdengar dari seberang telepon. Suaranya yang semula santai mendadak berubah tegang, menangkap getaran kegelisahan yang gagal kusembunyikan melalui helaan napasku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menstabilkan suaraku yang bergetar hebat. "Mas, kamu harus pulang sekarang juga. Tolong tinggalkan semua pekerjaanmu di kantor." "Mas, ini tentang ibu." "Ada apa dengan ibu? Apa mereka akhirnya keluar dari kamar?" tanya Mas Roni. Nada suaranya kini dipenuhi kecurigaan yang selama seminggu ini memang tertanam di benaknya. "Bukan, Mas. Tolong jangan berpikiran buruk dulu." Air mataku kembali menetes, membasahi pipi. Pintu kamarnya sudah aku dobrak. Ibu sedang sakit sakral, Mas. Kondisinya sangat kritis. Selama seminggu ini Rehan merawat ibu sendirian di dalam kamar dengan peralatan medis. Tolong cepat pulang, Mas. Hening seketika di seberang telepon. Hanya terdengar suara embusan napas berat Mas Roni sebelum akhirnya sambungan telepon diputus secara sepihak. Aku tahu, berita ini pasti menghantam dinding kesadarannya dengan sangat keras. Ruang yang berubah menjadi saksi. Sambil menunggu suamiku pulang, aku melangkah mendekati meja kecil di samping ranjang Ibu Siska. Di sana terletak beberapa dokumen medis, hasil laboratorium, dan röntgen yang selama ini tersembunyi rapi. Aku membalik lembar demi lembar kertas formal itu dengan tangan gemetar. Di sana tertera diagnosis penyakit kronis stadium akhir yang sudah menyebar. Tanggal pemeriksaan pertama menunjukkan waktu 6 bulan yang lalu. 6 bulan. Bisikku lirih, nyaris tak percaya. Selama setengah tahun ini, Ibu Siska tetap tersenyum di depan kami. Beliau tetap memasak makanan kesukaan kami, datang ke rumah kami membawa oleh-oleh,
dan bersikap seolah-olah tubuhnya yang kian mengurus itu hanyalah efek dari faktor usia semata. Betapa butanya kami sebagai anak dan menantu. Kami terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan dan dunia kami sendiri, sampai-sampai tidak menyadari bahwa ibu kami sedang berjalan perlahan menuju ujung usianya dalam kesunyian. Raihan perlahan bangkit dari duduknya. Ia berjalan mendekat ke arahku, melihat dokumen-dokumen yang sedang kupegang. Ibu Siska melarang saya membagikan dokumen ini kepada siapapun. Mbak, beliau bahkan sempat mengancam akan menghentikan semua pengobatan jika saya berani menghubungi Mas Roni. Beliau egois dalam kasih sayangnya. Beliau hanya tidak ingin melihat air mata anak-anaknya. Aku menatap Raihan dengan perasaan campur aduk. Lalu, bagaimana dengan pernikahan ini, Ray? Mengapa harus menempuh jalan sejauh ini? Kamu masih sangat muda. Jalan hidupmu masih panjang. Raihan tersenyum tipis. Sebuah senyuman getir yang syarat akan ketulusan. Bagi saya, ini bukan tentang usia atau pengorbanan masa depan, Mbak Dian. Almarhum ayah saya berutang budi besar pada keluarga Ibu Siska di masa lalu. Ketika Ibu Siska mendatangi saya dan meminta bantuan ini agar ada orang yang bisa bertanggung jawab secara hukum atas tindakan medisnya tanpa memicu kecurigaan publik, saya tidak punya alasan untuk menolak. Saya menghormati beliau seperti ibu saya sendiri. Kedatangan dan amarah yang tertahan. Belum sempat aku membalas ucapan Raihan, terdengar suara deru mobil yang berhenti mendadak di halaman rumah, diikuti oleh suara pintu mobil yang dibanting keras. Langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar menggema dari tangga lantai bawah, bergerak cepat menuju lorong lantai 2. Itu Mas Roni. Pintu kamar yang sudah rusak karena didobrak itu didorong kasar oleh Mas Roni. Wajah suamiku tampak memerah, napasnya memburu, dan matanya langsung menyapu seluruh isi ruangan. Tatapannya tertuju pada Ibu Siska yang terbaring lemah, lalu beralih dengan tajam kepada Raihan yang berdiri di sampingku. Apa-apaan semua ini? Suara Mas Roni meninggi, dipenuhi emosi yang campur aduk antara rasa terkejut, marah, dan sedih yang mendalam. Ia melangkah cepat mendekati Raihan, mencengkeram kerah kemeja kusut pria muda itu. Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Hah? Kenapa ibuku bisa jadi seperti ini di dalam kamar bersamamu? Mas Roni, hentikan. Cukup, Mas, teriakku. Langsung menyergap lengan suamiku dan mencoba melepaskan cengkeramannya dari kerah baju Raihan. Ini bukan salah Raihan. Tolong tenang dulu. Lihat ibu. Mas, jangan ribut di depan ibu. Raihan tidak melawan sedikit pun. Ia hanya diam, membiarkan tubuhnya diguncang oleh kemarahan Mas Roni, dengan mata yang menatap suamiku penuh rasa bersalah sekaligus kepasrahan. Maafkan saya, Mas Roni. Maafkan saya. Ucap Raihan lirih. Jangan cuma minta maaf. Jelaskan pada saya, apa yang sebenarnya terjadi? Bentak Mas Roni, suaranya mulai serak, menahan tangis yang siap meledak di balik topeng kemarahannya. Disinilah, di dalam kamar yang pengap oleh rahasia, badai emosi keluarga kami akhirnya pecah seutuhnya, memaksa kami semua untuk menghadapi kenyataan terpahit yang pernah ada. Suasana kamar mendadak hening setelah bentakan terakhir Mas Roni menggema. Napas suamiku masih memburu, namun cengkeramannya pada kerah kemeja Raihan perlahan melonggar, lalu terlepas begitu saja. Mas Roni melangkah mundur dengan tubuh yang tampak gemetar. Pandangannya kini beralih sepenuhnya pada sosok Ibu Siska yang masih terpejam di atas ranjang. Di bawah temaram lampu kamar, wajah ibu mertuaku terlihat begitu rapuh. Sangat kontras dengan sosok wanita tangguh yang selama ini kami kenal. Aku segera melangkah mendekati Mas Roni, meraih jemarinya yang terasa sedingin es. Mas, tenangkan dirimu. Raihan tidak bersalah. Dia justru orang yang menjaga ibu selama seminggu ini saat kita sama sekali tidak tahu apa-apa. Bisikku lembut, mencoba mengalirkan ketenangan ke dalam hatinya yang sedang berkecamuk. Raihan merapikan kemejanya yang sedikit kusut tanpa riak amarah sedikit pun. Ia berjalan menuju meja kecil, mengambil tumpukan dokumen medis yang sempat kubaca tadi, lalu menyerahkannya kepada Mas Roni dengan kedua tangannya. Ini semua berkas riwayat pengobatan ibu, Mas. Tolong dibaca. Ibu yang meminta saya untuk merahasiakan semua ini dari Mas Roni dan Mbak Dian.
Beliau tidak ingin anak-anaknya melihat beliau menyerah pada penyakit ini. Kenyataan yang meruntuhkan keangkuhan. Mas Roni menerima berkas-berkas itu dengan tangan yang bergetar hebat. Lorong sunyi di dalam kamar itu hanya diisi oleh suara lembaran kertas yang dibalik satu persatu. Aku memperhatikan raut wajah suamiku. Kemarahan yang tadinya berkobar perlahan sirna, digantikan oleh garis-garis kesedihan dan penyesalan yang amat mendalam. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya runtuh, membasahi pipinya hingga menetes ke atas kertas-kertas medis tersebut. Kenapa? Kenapa ibu harus menyembunyikan hal sebesar ini dari aku? Suara Mas Roni terdengar begitu lirih, hancur, dan penuh keputusasaan. Ia menjatuhkan dirinya di kursi samping ranjang, meraih tangan kanan Ibu Siska yang bebas dari jarum infus, lalu mengecupnya berkali-kali. Aku ini anak kandungnya, Dian. Kenapa ibu lebih memilih menanggung semuanya sendiri? Aku berlutut di samping suamiku, mengusap punggungnya yang berguncang karena tangis yang tertahan. Rasa bersalah yang kurasakan kini juga berpindah ke dalam dada Mas Roni. Sebagai anak laki-laki satu-satunya, dia pasti merasa gagal karena telah membiarkan ibunya berjalan sendirian di lembah kelam penyakitnya. Kami terlalu sibuk dengan target-target hidup kami, dengan cicilan rumah, dengan urusan karir, sampai lupa bahwa waktu kebersamaan kami dengan orang tua seiring berjalannya hari kian menipis. Reyhan menghela napas, bersandar pada pilar ranjang dengan tatapan sendu. Ibu Siska tahu Mas Roni sedang berjuang keras membangun karir dan keluarga kecil bersama Mbak Dian. Beliau pernah bilang pada saya, anakku sudah punya bebannya sendiri, Rey. Jangan tambahi pundaknya dengan sisa hidupku yang sudah rapuh ini. Menikah dengan saya adalah satu-satunya cara legal agar ada wali yang menandatangani persetujuan tindakan medis darurat di rumah ini tanpa perlu mengganggu Mas Roni. Kesadaran di tengah ketidakberdayaan. Penjelasan Reyhan membuat keheningan malam terasa semakin berat. Kebenaran ini, meski ngeri dan menyakitkan, perlahan-lahan mengikis semua prasangka buruk yang sempat kami pelihara selama seminggu terakhir. Pernikahan yang sempat kami anggap sebagai sebuah skandal atau keanehan sosial, ternyata merupakan sebuah pengorbanan sunyi dari seorang ibu yang teramat mencintai anaknya, dan ketulusan dari seorang pemuda yang memegang teguh janji mendiang ayahnya. Tiba-tiba, terdengar suara lenguhan halus dari atas ranjang. Jemari tangan Ibu Siska yang berada di dalam genggaman Mas Roni tampak bergerak sedikit. Kelopak matanya yang tampak berat perlahan-lahan terbuka, menyesuaikan diri dengan cahaya lampu kamar yang temaram. Ibu, ini Roni, Bu. Ucap Mas Roni dengan cepat, mendekatkan wajahnya ke arah sang ibu, berusaha menghapus air matanya agar tidak membuat ibunya semakin cemas. Pandangan mata Ibu Siska yang semula kabur perlahan-lahan terfokus pada wajah Mas Roni, lalu beralih kepadaku, dan terakhir kepada Reyhan yang berdiri di ujung ranjang. Sebuah senyuman tipis, sangat tipis namun syarat akan rasa bersalah, terukir di bibirnya yang pucat. Dengan suara yang sangat lemah, nyaris berupa bisikan, beliau berbicara. Roni, Dian, maafkan ibu. Ibu tidak bermaksud membohongi kalian, ucap Ibu Siska. Bulir air mata mengalir dari sudut matanya yang keriput. Melihat ibu mertuaku tersadar dan langsung meminta maaf, dadaku rasanya kian sesak. Aku menggenggam tangan Ibu Siska yang sebelah lagi, mencoba tersenyum di tengah tangis. Tidak, Bu, jangan meminta maaf. Dian dan Mas Roni yang bersalah karena tidak tahu kondisi ibu selama ini. Sekarang, ibu tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Kami di sini, Bu. Kami semua ada di sini untuk ibu. Suasana di dalam kamar utama kini terasa jauh lebih hangat, meski gumpalan kesedihan masih menggelayut tebal di langit-langit ruangan. Kehadiran Mas Roni yang duduk bersimpuh di sisi ranjang dan tanganku yang menggenggam erat jemari dingin Ibu Siska seolah memberikan energi baru bagi wanita paruh baya itu. Napasnya yang semula terdengar berat dan satu-satu, kini berangsur-angsur lebih teratur, seakan-akan beban rahasia yang selama ini menghimpit dadanya telah menguap bersama udara malam. Ibu Siska menatap kami bergantian dengan mata yang berkaca-kaca. Beliau mencoba untuk sedikit menggeser posisi tubuhnya, namun rasa lemas yang teramat sangat membuatnya kembali menyandarkan kepala pada bantal yang ditumpuk tinggi oleh Reyhan. Melihat hal itu, Reyhan dengan sigap namun penuh kesopanan melangkah mendekat,
membenarkan letak selimut Ibu Siska tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Sikap pemuda 25 tahun itu begitu tulus, memperlihatkan betapa ia telah terlatih merawat ibu mertuaku dengan penuh rasa hormat selama seminggu ini. Pengakuan yang tulus. Roni, Dian. Suara Ibu Siska kembali terdengar. Kali ini sedikit lebih jelas meskipun masih berupa bisikan yang lirih. Jangan puji ibu sebagai wanita yang kuat. Ibu hanya seorang ibu yang ketakutan. Ibu takut melihat air mata kalian. Ibu takut mengganggu kebahagiaan rumah tangga kalian yang baru saja dimulai. Mas Roni menggelengkan kepalanya dengan cepat, mengecup punggung tangan ibunya dengan penuh penyesalan. Tidak, Bu. Pikiran Roni yang salah. Selama seminggu ini Roni egois. Roni mengira ibu melupakan almarhum ayah dan memilih menikah lagi dengan pria muda karena alasan lain. Roni minta maaf karena sempat berprasangka buruk pada ibu dan Rehan. Aku yang berdiri di samping Mas Roni mengusap bahu suamiku, memberikan dukungan moral yang ia butuhkan. Aku menatap Ibu Siska dengan tatapan meyakinkan. Ibu, bagi Dian dan Mas Roni, tidak ada beban yang lebih berat daripada kehilangan kesempatan untuk merawat ibu. Mulai malam ini, tolong izinkan kami untuk ikut menjaga ibu. Kamar ini tidak akan dikunci lagi. Bu, kita akan menghadapi ini semua bersama-sama. Ibu Siska tersenyum tipis, sebuah senyuman yang memancarkan rasa lega yang teramat sangat. Beliau kemudian mengalihkan pandangannya pada Rehan yang kembali berdiri agak jauh di sudut ruangan, memberikan ruang privasi bagi kami sebagai keluarga inti. Rehan, kemarilah, nak, panggil Ibu Siska lembut. Pemuda itu melangkah perlahan, menundukkan kepalanya dengan sopan di hadapan Mas Roni dan aku. Iya, Bu. Terima kasih. Terima kasih karena kamu sudah memenuhi janji mendiang ayahmu. Kamu sudah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan reputasimu di mata orang-orang demi menjaga wanita tua yang sakit-sakitan ini, ucap Ibu Siska dengan tulus. Air mata kembali mengalir di pipinya yang cekung, membuka lembaran baru. Rehan menggeleng perlahan. Sebuah senyuman hormat terukir di wajah kuyunya. Ini sudah menjadi kewajiban saya, Bu. Sejak awal, saya hanya ingin memastikan ibu mendapatkan perawatan terbaik tanpa tekanan dari luar. Sekarang, karena Mas Roni dan Mbak Dian sudah mengetahui semuanya, saya merasa tugas berat saya sudah jauh lebih ringan. Mas Roni berdiri dari kursinya. Ia menatap Rehan dengan pandangan yang sepenuhnya telah berubah. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi kecemburuan atau rasa benci. Yang ada hanyalah rasa hormat dari seorang pria dewasa kepada pria lain yang telah menyelamatkan kehormatan ibunya. Mas Roni mengulurkan tangannya ke arah Rehan. Rehan, saya minta maaf atas kelancangan saya tadi. Terima kasih sudah menjadi pelindung bagi ibu saya di saat saya sendiri lalai sebagai seorang anak. Ucap Mas Roni dengan suara jantan yang bergetar emosional. Rehan menyambut uluran tangan Mas Roni, menjabatnya dengan erat. Tidak apa-apa, Mas Roni. Saya sangat memaklumi reaksi Mas Roni. Jika saya berada di posisi Mas, saya mungkin akan melakukan hal yang sama. Melihat pemandangan itu, ada rasa damai yang perlahan merayap di dalam dadaku. Kenyataan tentang penyakit ibu mertuaku memang sangat mengerikan dan menguras air mata. Namun di balik badai tersebut, sebuah ikatan keluarga yang baru justru sedang terbentuk. Malam kian larut, namun bagi kami, ini adalah awal dari sebuah perjuangan baru untuk memberikan hari-hari terbaik yang tersisa bagi Ibu Siska, tanpa ada lagi rahasia yang disembunyikan di balik pintu yang terkunci. Sisa-sisa ketegangan malam perlahan memudar seiring dengan semburat cahaya fajar yang mulai menyelinap masuk melalui celah tirai jendela kamar utama. Jam dinding kuno di lorong luar berdentang pelan, menandakan waktu telah memasuki pagi hari yang baru. Bagiku, Dian, pagi ini rasanya sangat berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Keheningan mencekam yang selama seminggu ini menyelimuti lantai 2 rumah kini telah berganti dengan keheningan yang penuh kepasrahan, namun syarat akan kebersamaan. Setelah malam yang penuh dengan tangisan dan pengakuan, Mas Roni akhirnya tertidur di kursi samping ranjang, dengan tangan yang masih menggenggam erat jemari ibunya. Sementara itu, Rehan sudah pamit turun ke lantai bawah sejak 1 jam yang lalu untuk membersihkan diri dan membuatkan teh hangat untuk kami.
Aku sendiri memilih untuk tetap terjaga, duduk di sofa kecil di dekat jendela, memandangi sosok ibu mertuaku yang kini bisa tertidur dengan raut wajah yang jauh lebih tenang. Perubahan atmosfer rumah. Pintu kamar yang kini sengaja dibiarkan terbuka lebar seolah menjadi simbol bahwa tidak ada lagi dinding pembatas atau rahasia di antara kami. Bau hampa dan pengap yang sempat membuatku ngeri kemarin kini telah terusir oleh wewangian aromaterapi ringan yang kutemukan di laci meja. Aku berdiri perlahan, melangkah dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara, lalu mendekati ranjang Ibu Siska. Kuperiksa botol infus yang menggantung. Cairannya masih menetes teratur. Sebagai seorang wanita dan menantu di rumah ini, aku tahu bahwa tugasku kini bukan lagi sekadar bertanya-tanya atau merasa curiga. Tugas nyataku yang sebenarnya baru saja dimulai, yaitu memastikan bahwa di sisa waktu yang beliau miliki, Ibu Siska tidak akan pernah merasa kesepian atau telantar lagi. Tidak lama kemudian, terdengar langkah kaki yang sangat pelan mendekat dari arah lorong. Rehan muncul di ambang pintu sambil membawa sebuah nampan berisi 3 cangkir teh hangat dan semangkuk bubur halus yang masih mengepulkan asap tipis. Pemuda berusia 25 tahun itu kini tampak sedikit lebih segar setelah membersihkan diri, meskipun gurat-gurat kelelahan yang amat sangat masih belum bisa disembunyikan dari wajahnya. "Mbak Dian," bisik Rehan sangat lirih, memberikan isyarat dengan matanya agar aku tidak terkejut. Ia meletakkan nampan itu di atas meja rias dengan gerakan yang sangat anggun dan hati-hati. "Minum tehnya dulu, Mbak. Semalaman Mbak Dian belum istirahat sama sekali." "Terima kasih, Rehan," jawabku dengan senyuman tulus. Aku mengambil salah satu cangkir hangat itu, merasakan kehangatannya menjalar ke telapak tanganku yang sempat mendingin karena hawa pagi. "Kamu sendiri bagaimana? Kamu juga tidak tidur semalaman?" Rehan tersenyum tipis, lalu menyandarkan tubuhnya di dekat lemari pakaian. "Saya sudah biasa, Mbak. Selama seminggu ini, setiap kali Ibu Siska terbangun di tengah malam karena menahan nyeri, saya harus selalu siap siaga memberikan obat redam nyeri melalui selang infusnya. Jadi, mata saya seolah sudah otomatis terjaga. Berbagi peran demi ibu." Mendengar penuturan Rehan, rasa kagum di dalam hatiku semakin bertambah. Pemuda sekecil dan semuda ini harus menanggung beban mental yang begitu besar, merawat seorang wanita parubaya yang sakit sakral di dalam kamar terkunci, sambil menahan stigma dan pandangan negatif dari dunia luar, termasuk dari kami sendiri. "Rehan," kataku sambil menatap matanya dengan serius namun lembut. "Mulai hari ini, jadwal merawat ibu kita bagi rata. Kamu tidak boleh menanggungnya sendiri lagi. Aku akan mengurus keperluan makanan, pakaian bersih, dan menyuapi ibu. Mas Roni akan membantu untuk urusan komunikasi dengan dokter spesialis, dan kamu bisa fokus membantu kami dalam memantau dosis obat medisnya. Bagaimana?" Rehan tampak tertegun sejenak. Matanya berkedip perlahan, seolah ada rasa haru yang mendalam mendengarkan keputusanku. Ia mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya sejak pintu kamar ini didobrak, aku melihat seulas senyuman lega yang murni di wajah pemuda itu. "Terima kasih, Mbak Dian. Jujur, batin saya juga sempat merasa sangat tertekan karena harus berbohong kepada kalian. Usulan Mbak Dian membuat saya merasa tidak berjalan di dalam kegelapan lagi," ucap Rehan tulus. Tiba-tiba, Mas Roni menggeliat kecil dari posisi tidurnya. Ia terbangun, mengusap matanya yang tampak memerah akibat tangisan semalam. Begitu kesadarannya pulih, hal pertama yang ia lakukan adalah memeriksa keadaan ibunya. Ketika melihat Ibu Siska masih tertidur dengan tenang, Mas Roni mengembuskan napas lega yang panjang, lalu menatapku dan Rehan yang sedang berbincang dekat jendela. Pagi ini, meski badai kenyataan pahit telah memporak-porandakan ketenangan kami, ada seberkas cahaya harapan baru tentang arti sebuah ketulusan dan keluarga yang sesungguhnya. Cahaya matahari pagi kini telah sepenuhnya menerangi kamar utama, mengusir sisa-sisa bayangan kelam yang sempat menggelayuti ruangan ini selama seminggu penuh. Mas Roni perlahan bangkit dari kursinya, meregangkan tubuhnya yang kaku setelah semalaman tertidur dalam posisi bersimpuh. Ia memandangku dengan tatapan yang jauh lebih tenang, seolah badai amarah yang sempat menguasai dirinya kemarin telah benar-benar luruh, digantikan oleh kesadaran baru akan tanggung jawabnya sebagai seorang anak. "Dian," panggil Mas Roni lirih,
mendekat ke arah sofa tempatku berdiri bersama Rehan. Aku akan ke bawah sebentar untuk mencuci muka. Setelah itu, aku ingin menelepon dokter spesialis yang namanya tertera di dokumen medis ibu untuk berkonsultasi mengenai langkah perawatan selanjutnya. Aku mengangguk lembut, menyentuh lengan suamiku dengan penuh dukungan. Iya, Mas. Pergilah. Jangan lupa untuk meminum teh hangat yang sudah dibuatkan oleh Rehan di bawah. Biar di sini ibu aku yang jaga bersama Rehan. Mas Roni menatap Rehan, mengangguk pelan sebagai tanda penghormatan yang kini tulus dari lubuk hatinya, sebelum akhirnya melangkah keluar dari kamar. Kini, di dalam ruangan yang mulai terasa hangat ini, menyisakan aku, Rehan, dan Ibu Siska yang perlahan-lahan mulai menggerakkan kelopak matanya kembali, menandakan bahwa tidur paginya telah usai. Bakti seorang menantu. Aku segera meletakkan cangkir tehku dan melangkah mendekati sisi ranjang. Kucondongkan tubuhku ke depan, menyambut tatapan mata Ibu Siska yang hari ini tampak sedikit lebih jernih dibandingkan kemarin malam. Kehadiran anak dan menantunya secara terang-terangan di ruangan ini tampaknya memberikan dorongan psikologis yang positif bagi beliau. "Selamat pagi, Ibu," sapaku selembut mungkin, mengusap dahi beliau yang tidak lagi terlalu sedingin kemarin. "Bagaimana perasaan Ibu pagi ini? Ada bagian tubuh yang terasa nyeri." Ibu Siska menggeleng perlahan. Seulas senyuman tipis kembali terukir di bibirnya yang masih pucat. "Pagi, Dian." Ibu merasa jauh lebih baik. Rasanya, seperti ada beban berat yang diangkat dari dada ibu setelah kalian tahu semuanya. Rehan dengan cekatan berjalan ke sisi lain ranjang, memeriksa botol infus dan mencatat sesuatu di buku kecil yang selalu dibawanya. "Suhu tubuh ibu sudah mulai stabil, Mbak Dian. Tapi pagi ini ibu harus tetap mengisi perut agar obat penahan nyerinya bisa bekerja dengan maksimal tanpa melukai lambung." Aku mengambil mangkuk bubur halus yang tadi dibawa oleh Rehan. Asap tipis masih mengepul dari permukaan bubur tersebut, membawa aroma gurih yang menggugah selera. Aku duduk di kursi yang tadi ditempati oleh Mas Roni, lalu menyendok sedikit bubur, meniupnya perlahan agar tidak terlalu panas ketika disuapkan ke mulut ibu mertuaku. "Ibu, Dian suapi ya? Sedikit saja tidak apa-apa, yang penting ada makanan yang masuk," kataku dengan nada membujuk, seperti seorang ibu yang sedang merawat anaknya yang sedang sakit. Ibu Siska menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Beliau membuka mulutnya perlahan, menerima suapan bubur dariku dengan penuh keikhlasan. Menyaksikan setiap kunyahan lemah dari ibu mertuaku, dadaku berdesir hangat. Rasa bersalah yang sempat menggerogoti jiwaku perlahan berubah menjadi tekad yang kuat. Aku tidak ingin lagi meratapi apa yang sudah berlalu atau menyesali mengapa kami baru tahu sekarang. Yang terpenting adalah apa yang bisa kulakukan untuk beliau mulai detik ini. Keikhlasan yang menular. Rehan memperhatikan interaksi kami dengan tatapan teduh dari ujung ranjang. Pemuda berusia 25 tahun itu tampak sangat lega melihat Ibu Siska akhirnya bisa tersenyum dan menerima perawatan dari menantunya sendiri. Selama seminggu ini, ia harus berperan ganda, menjadi seorang perawat, menjadi seorang suami di atas kertas demi legalitas medis, sekaligus menjadi tameng pelindung dari rahasia besar ini. "Mbak Dian benar-benar telaten," puji Rehan dengan suara rendah yang tulus. "Selama seminggu kemarin, ibu seringkali menolak untuk makan jika saya yang menyuapi. Beliau selalu bilang kalau beliau merindukan masakan rumah dan kehadiran Mas Roni serta Mbak Dian." Ibu Siska menghentikan kunyahannya sejenak, lalu menatap Rehan dengan pandangan penuh rasa sayang seorang ibu. "Rehan sudah melakukan yang terbaik, Dian. Dia anak yang sangat berbakti pada janji orang tuanya. Jangan pernah ada yang menyalahkan dia lagi di rumah ini." "Tidak akan ada yang menyalahkan Rehan lagi, Bu," jawabku tegas namun lembut, sambil membersihkan sudut bibir Ibu Siska dengan tisu bersih setelah suapan kelima selesai. "Kami semua sudah paham. Rehan adalah bagian dari keluarga ini sekarang, yang telah membantu kita melewati masa-masa tersulit." Mendengar kalimatku, Rehan menundukkan kepalanya, menyembunyikan matanya yang mulai berkaca-kaca karena haru. Baginya, diterima dengan baik oleh keluarga inti Ibu Siska setelah kesalahpahaman yang begitu besar adalah sebuah kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Pagi itu berjalan dengan sangat lambat, namun setiap detiknya terasa begitu berharga,
mengajarkan kami tentang arti penerimaan, pengorbanan sunyi, dan kasih sayang sebuah keluarga yang tak lekang oleh batasan usia maupun keadaan. Matahari kian meninggi, memantulkan sinarnya yang cerah ke seluruh penjuru kamar utama. Setelah menghabiskan setengah mangkuk bubur halus, Ibu Siska kembali terlelap. Kali ini, tidurnya tampak sangat nyenyak, ditemani oleh desis teratur dari tabung oksigen yang setia menyokong pernapasannya. Aku, Dian, perlahan meletakkan mangkuk kosong di atas meja kecil, lalu membenarkan posisi selimut wol yang membungkus tubuh ringkih ibu mertuaku hingga sebatas dada. Aku melangkah menuju jendela besar di sudut ruangan, sedikit menyibakkan tirai kain brokat berwarna krem untuk membiarkan sirkulasi udara segar bertukar dengan udara kamar yang semula terasa pengap. Dari posisi ini, aku bisa melihat halaman samping rumah yang ditumbuhi bunga-bunga mawar kegemaran Ibu Siska. Bunga-bunga itu tampak sedikit layu karena seminggu ini tidak ada yang menyiramnya dengan telaten. Diskusi di tengah keheningan. Langkah kaki yang teratur kembali terdengar mendekat. Mas Roni masuk ke dalam kamar dengan wajah yang tampak lebih segar setelah mencuci muka dan merapikan rambutnya yang sempat kusut. Di belakangnya, Rehan mengekor sambil membawa sebuah map plastik berisi beberapa lembar salinan resep dokter yang baru saja mereka diskusikan di lantai bawah. "Bagaimana keadaan ibu, Dian?" bisik Mas Roni sambil berdiri di sampingku, menatap ke arah ranjang dengan tatapan penuh kasih sayang yang mendalam. "Ibu sudah makan beberapa suap bubur, Mas. Tadi juga sempat mengobrol sedikit sebelum akhirnya tertidur lagi karena efek obat penahan nyerinya," jawabku lembut, mengusap punggung tangan suamiku untuk memberikan kekuatan ekstra. "Bagaimana hasil telepon dengan dokter spesialis tadi?" Mas Roni menghela napas panjang, lalu mengajakku dan Rehan untuk duduk agak menjauh di sofa sudut kamar, agar obrolan kami tidak mengganggu istirahat Ibu Siska. Rehan menyerahkan map plastik itu kepadaku dengan penuh sopan santun. "Dokter Adrian, spesialis yang selama ini menangani ibu secara privat, mengatakan bahwa kondisi ibu memang sudah memasuki fase paliatif," ujar Mas Roni dengan suara yang ditekan serendah mungkin. "Artinya, fokus utama kita sekarang bukan lagi mencari obat untuk menyembuhkan secara total, melainkan bagaimana membuat ibu merasa senyaman mungkin, tanpa rasa nyeri, dan dikelilingi oleh orang-orang yang dicintainya." Rehan mengangguk setuju, menambahkan penjelasan dari sudut pandang medis yang selama seminggu ini ia pelajari secara otodidak demi Ibu Siska. "Benar, Mas Roni, Mbak Dian. Dokter Adrian juga menyarankan agar kita tetap melanjutkan perawatan di rumah saja, home care, karena memindahkan ibu ke rumah sakit dalam kondisi selemah ini justru bisa memicu stres psikologis yang memperburuk keadaannya. Ibu sangat mencintai rumah ini." Bahu-membahu menghapus lara. Mendengar penjelasan tersebut, aku merasa sebuah tanggung jawab besar kini resmi berpindah ke pundak kami bersama. Rasa ngeri dan syok yang sempat melumpuhkan logikaku saat mendobrak pintu kemarin kini telah sepenuhnya menjelma menjadi tekad seorang menantu yang ingin memberikan bakti terbaiknya. "Kalau begitu, kita harus merombak sedikit suasana di rumah ini," kataku sambil menatap Mas Roni dan Rehan bergantian. "Mulai siang ini, pintu kamar ini harus selalu terbuka. Aku akan membersihkan debu-debu di lorong, dan meminta pekerja rumah tangga untuk membantu menyiram kembali taman mawar ibu di luar. Ibu harus bisa melihat pemandangan yang segar setiap kali beliau membuka mata." Rehan tersenyum tipis, matanya memancarkan rasa hormat yang mendalam atas inisiatifku. "Saya akan membantu Mbak Dian untuk menyusun jadwal pemberian obat dan penggantian cairan infus. Kebetulan dokter sudah memberikan panduan tertulis yang sangat detail di dalam map ini." Mas Roni memandang Rehan dengan tatapan mata seorang kakak yang kini telah menerima kehadiran adiknya dengan tangan terbuka. "Terima kasih, Rehan. Maaf jika selama seminggu ini kami sempat menaruh curiga yang tidak-tidak padamu dan ibu. Pernikahan ini, sekarang aku paham, itu adalah bukti nyata dari ketulusanmu untuk melindungi privasi dan martabat ibuku di masa-masa sulitnya." Ikatan baru yang menguat. Rehan menggelengkan kepala perlahan, menunduk sopan. "Tidak perlu meminta maaf lagi, Mas Roni. Yang terpenting sekarang adalah kenyamanan Ibu Siska. Saya di sini hanya sebagai pelengkap yang menjalankan amanah. Selama Mas Roni dan Mbak Dian ada di sini, saya merasa ibu berada di tangan yang paling tepat."
Aku melihat bagaimana jalinan komunikasi di antara kedua pria di depanku ini mencair dengan begitu indah. Prasangka sosial tentang perbedaan usia, pernikahan mendadak yang sempat memicu gunjing, kini runtuh tak bersisa di hadapan ketulusan sebuah pengorbanan. Malam-malam mencekam yang dilalui Rehan seorang diri di kamar ini kini telah berganti dengan siang yang cerah, di mana kami bertiga berdiri bersama sebagai satu kesatuan keluarga yang siap mendampingi Ibu Siska melewati sisa perjalanannya dengan penuh martabat dan limpahan kasih sayang. Waktu terus berjalan lambat, namun di setiap detiknya, ada rasa damai yang perlahan-lahan mulai tumbuh kembali di dalam rumah ini. Rencana yang kami susun bersama pada siang itu langsung kami wujudkan tanpa menunda waktu lagi. Sebagai menantu yang bertanggung jawab atas kenyamanan rumah ini, aku, Dian, mulai bergerak dengan tenang. Aku meminta bantuan dari pembantu rumah tangga kami untuk membersihkan lorong lantai 2 yang sempat terasa asing dan kaku selama seminggu terakhir. Debu-debu tipis yang sempat hinggap di pegangan tangga kayu jati kami seka hingga bersih, dan tirai-tirai di sepanjang lorong kini dibuka lebar agar cahaya matahari siang dapat masuk sepenuhnya, mengusir sisa-sisa hawa dingin yang sempat mencekam. Sementara itu, dari ambang pintu kamar utama yang sengaja dibiarkan terbuka, aku bisa melihat Mas Roni dan Rehan bahu-membahu memindahkan beberapa barang yang tidak terlalu diperlukan di dalam kamar Ibu Siska. Mereka bekerja dalam keheningan yang penuh rasa hormat, sesekali berbisik agar tidak mengganggu tidur lelap sang ibu. Menyaksikan pemandangan itu, ada rasa haru yang menyelusup ke dalam dadaku. Dua pria yang beberapa jam lalu sempat tegang karena kesalahpahaman besar, kini justru terlihat seperti sepasang kakak beradik yang kompak menjaga wanita yang paling mereka sayangi. Sentuhan kecil yang berarti. Setelah lorong bersih, aku beralih fokus pada taman mawar di bawah jendela kamar Ibu Siska. Dengan selang air di tangan, aku menyiram tanaman-tanaman bunga yang sempat layu tersebut. Air yang membasahi dedaunan memercikan aroma tanah basah yang segar. Sebuah aroma kehidupan yang sangat kontras dengan bau hampa yang sempat kucium dari balik pintu terkunci kemarin. Aku memetik 3 tangkai mawar merah muda yang baru saja mekar dengan kelopak yang masih segar dan penuh tetesan air. Aku membawa bunga-bunga itu kembali ke atas, ke dalam kamar utama. Di sana, Rehan sedang memeriksa denyut nadi Ibu Siska dengan tatapan yang sangat fokus. Ia mendongak ketika mendengarku masuk, lalu tersenyum tipis melihat bunga yang kubawa. Aroma mawar ini pasti akan membuat ibu senang saat terbangun nanti, Mbak Dian, bisik Rehan, sambil memberikan ruang bagiku untuk mendekati meja rias. Aku memasukkan 3 tangkai mawar tersebut ke dalam vas kaca kecil yang sudah kuisi air bersih, lalu meletakkannya di sudut meja yang langsung menghadap ke arah ranjang. Ibu sangat mencintai taman itu. Rey, dulu, hampir setiap sore beliau selalu menghabiskan waktu di sana. Aku berharap, meskipun sekarang beliau hanya bisa terbaring di ranjang, aroma bunga ini bisa mengobati rasa rindunya pada halaman luar. Rehan mengangguk setuju. Ia merapikan catatan medisnya, lalu duduk di kursi kecil dengan sikap yang sangat sopan. Ibu Siska beruntung memiliki menantu sepertimu, Mbak. Beliau sering bercerita kepada saya sebelum kondisinya drop. Katanya Mbak Dian adalah wanita yang lembut namun memiliki ketegasan yang luar biasa dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Aku tersenyum getir, merasakan sedikit jepitan di hati. Tapi aku sempat lalai. Rey, aku sempat berpikiran yang tidak-tidak tentang pernikahan kalian tanpa tahu perjuangan berat apa yang sedang kamu lakukan di dalam kamar ini sendirian. Mengikis sisa canggung, Rehan menggelengkan kepala perlahan. Sorot matanya menunjukkan kedewasaan yang melampaui usianya yang baru 25 tahun. Wajar jika Mbak Dian dan Mas Roni merasa curiga. Pernikahan beda usia yang mendadak pasti memicu banyak pertanyaan di masyarakat. Saya tidak pernah menyalahkan prasangka itu, Mbak. Fokus saya sejak awal hanyalah mematuhi janji legal ini agar ibu bisa mendapatkan hak medisnya tanpa intervensi luar yang bisa membuatnya tertekan secara mental. Mas Roni kemudian masuk ke dalam kamar membawa nampan berisi 2 mangkuk sup ayam hangat yang baru saja diantarkan oleh pekerja rumah tangga atas permintaanku. Wajah suamiku kini tampak jauh lebih tegar. Ia meletakkan nampan itu di atas meja kecil di dekat kami. Kalian berdua harus makan siang, kata Mas Roni lembut, sambil menepuk bahu Rehan dengan akrab. Sejak pagi kita terus bergerak.
Energi kita harus tetap penuh karena perjalanan merawat ibu ini masih panjang. Biar aku yang menjaga ibu sekarang. Aku menatap Mas Roni dengan penuh rasa terima kasih, lalu beralih pada Reyhan. Kami bertiga duduk melingkar di sofa sudut kamar, menikmati kehangatan sup ayam di tengah kesunyian siang yang kini terasa damai. Di atas ranjang, Ibu Siska tampak sedikit menggerakkan jemarinya, perlahan-lahan membuka mata dan langsung disambut oleh aroma segar bunga mawar serta pemandangan anak-anaknya yang sedang berkumpul bersama dalam harmoni. Kenyataan yang mengerikan itu memang belum berubah. Namun cara kami menghadapinya kini telah bertransformasi total menjadi sebuah kekuatan kasih sayang yang utuh. Aroma sup ayam yang gurih dan wewangian mawar segar dari vas bunga di sudut meja rias tampaknya menjadi penanda alami yang lembut bagi Ibu Siska. Perlahan-lahan, kelopak matanya yang tampak berkerut halus terbuka sepenuhnya. Pandangan matanya tidak lagi sekabur tadi pagi. Begitu melihat kami bertiga, aku, Mas Roni, dan Reyhan, sedang duduk bersama di sofa sudut kamar, sebuah binar kebahagiaan yang tulus terpancar dari sepasang matanya yang sayu. Aku, Dian, yang pertama kali menyadari pergerakan itu, segera meletakkan mangkuk supku dengan hati-hati. Aku berdiri dan melangkah mendekati ranjang, diikuti oleh Mas Roni yang langsung menggenggam jemari ibunya. Reyhan memilih tetap berdiri di dekat sofa, memberikan jarak yang penuh rasa hormat agar Ibu Siska bisa berinteraksi dengan anak kandung dan menantunya terlebih dahulu. Senyuman yang meredakan lara. Ibu sudah bangun? Bagaimana tidur ibu? Apakah nyenyak? Tanyaku lembut sambil membelai rambut Ibu Siska yang sudah memutih di beberapa bagian. Ibu Siska mengangguk pelan. Suaranya terdengar sedikit lebih bertenaga dibandingkan beberapa jam yang lalu. Nyenyak sekali, Dian. Ibu bermimpi melihat taman mawar di luar sedang mekar dengan sangat indah. Dan begitu ibu bangun, aroma bunga itu ternyata benar-benar ada di sini. Matanya beralih menatap vas kaca berisi mawar merah muda yang kupetik tadi. Mas Roni tersenyum, mengecup kening ibunya dengan penuh rasa takzim. Dian yang memetiknya untuk ibu tadi siang. Bu, taman di luar juga sudah disiram bersih. Mulai sekarang, setiap pagi dan sore, kami akan membuka tirai ini lebar-lebar agar ibu bisa selalu melihat bunga-bunga kesayangan ibu. Mendengar perhatian dari anak laki-lakinya, air mata haru kembali mengambang di pelupuk mata Ibu Siska. Namun, kali ini bukan air mata kesedihan atau ketakutan, melainkan air mata kelegaan yang mendalam. Beliau kemudian melayangkan pandangannya ke arah Reyhan yang berdiri diam di sudut ruangan. Reyhan, nak, kemarilah. Jangan berdiri jauh-jauh di sana, panggil Ibu Siska dengan nada keibuan yang kental. Reyhan melangkah mendekat dengan sopan, menundukkan kepalanya sedikit saat berdiri di samping Mas Roni. Iya, Ibu. Ada yang bisa Reyhan bantu? Apakah badannya terasa nyeri lagi? Ibu Siska menggeleng, lalu meraih tangan Reyhan dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya tetap digenggam oleh Mas Roni. Beliau menyatukan tangan kedua pria tersebut di atas dadanya. Pemandangan itu membuat dadaku bergetar hebat menahan keharuan. Dua pria dengan selisih usia yang jauh, yang sempat dipertemukan dalam situasi penuh kesalahpahaman, kini disatukan oleh kasih sayang seorang wanita luar biasa. Ikatan yang tak terpatahkan. Roni, Reyhan, ibu ingin kalian berjanji satu hal pada ibu, ucap Ibu Siska. Menatap kedua pria itu bergantian dengan tatapan yang sangat dalam dan penuh amanah. Jangan pernah biarkan rumah ini kembali sunyi. Apapun yang terjadi pada ibu nanti, kalian adalah saudara. Pernikahan di atas kertas ini mungkin membingungkan orang-orang di luar sana, tapi di dalam rumah ini adalah ikatan takdir yang menyelamatkan ibu. Mas Roni mengangguk mantap. Air matanya menetes namun ia buru-buru menghapusnya dengan pundak baju. Roni berjanji, Bu, Reyhan sudah menjadi bagian dari keluarga kita. Roni tidak akan pernah melupakan kebaikan dan ketulusannya menjaga ibu. Reyhan pun tampak berkaca-kaca. Kedewasaan pemuda 25 tahun itu kembali terlihat dari ketenangannya. Saya juga berjanji, Ibu, saya akan tetap di sini membantu Mas Roni dan Mbak Dian sampai kondisi ibu benar-benar stabil dan nyaman. Aku yang menyaksikan momen sakral tersebut merasa seluruh keraguan,
kengerian, dan prasangka buruk yang sempat menghantui pikiranku selama seminggu terakhir telah melebur sepenuhnya. Kejadian mendobrak pintu kamar tempo hari bukanlah sebuah kutukan, melainkan sebuah jalan yang ditunjukkan oleh Yang Maha Kuasa agar kami bisa memperbaiki kelalaian kami sebagai anak. Kebersamaan yang menguatkan. Siang pun berangsur-angsur berganti sore. Angin sepau-sepau yang bertiup dari jendela membawa kesegaran tersendiri ke dalam kamar. Sesuai dengan jadwal yang telah kami sepakati, aku mulai mempersiapkan air hangat untuk menyeka tubuh Ibu Siska agar beliau merasa lebih segar. Sementara Rehan dengan telaten menyiapkan dosis obat sore yang harus dimasukkan melalui selang infus. Mas Roni sendiri bersiap di sudut meja, membuka laptopnya untuk berkoordinasi dengan kantornya mengenai pengajuan cuti panjang agar ia bisa fokus berada di rumah. Tidak ada lagi rahasia yang mencekam. Tidak ada lagi pintu yang terkunci rapat. Rumah besar ini kini kembali memiliki jiwanya. Jiwa sebuah keluarga yang saling mendukung, saling menyayangi, dan siap menghadapi kenyataan terpahit sekalipun dengan kepala tegak dan hati yang penuh dengan keikhlasan. Sinar matahari sore yang keemasan perlahan bergerak vertikal, memantulkan bayangan jeruji jendela di lantai kamar utama. Waktu telah menunjukkan pukul 5 sore. Udara di luar yang mulai mendingin tergantikan oleh kehangatan pendingin ruangan yang suhunya telah diatur dengan sangat hati-hati oleh Rehan, agar sesuai dengan kondisi tubuh Ibu Siska yang sensitif. Sebagai menantu yang kini memegang kendali atas kenyamanan harian di rumah ini, aku, Dian, merasa ritme kehidupan kami perlahan-lahan mulai menemukan bentuk barunya. Aku baru saja selesai membantu Ibu Siska menyeka tubuhnya dengan air hangat bercampur sedikit minyak aromaterapi esensial lavender. Proses yang kulakukan dengan sangat perlahan dan hati-hati itu ternyata membuahkan hasil yang manis. Wajah ibu mertuaku kini tampak jauh lebih segar. Tidak ada lagi gumpalan peluh dingin yang biasanya membasahi pelipisnya akibat menahan nyeri yang teramat sangat. Beliau kini mengenakan daster katun bersih bermotif bunga kecil, salah satu pakaian rumah favorit yang dulu sering beliau kenakan saat bersantai di ruang keluarga. Kerja sama yang selaras. Di sudut ruangan, Rehan sedang berdiri tegak menghadap ke arah botol cairan infus yang menggantung. Dengan jemarinya yang terampil dan tenang, pemuda berusia 25 tahun itu memutar pengatur tetesan infus, memastikannya mengalir dalam kecepatan yang tepat sesuai dengan instruksi tertulis dari Dr. Adrian. Di usianya yang terbilang masih sangat muda, ketekunan Rehan dalam mempelajari hal-hal medis dasar seperti ini benar-benar membuatku kagum sekaligus merasa tertampar atas kelalaianku selama ini. Bagaimana dosis untuk sore ini, Ray? Tanyaku lirih seraya meletakkan baskom kecil berisi air hangat ke atas meja sela, berusaha agar tidak menimbulkan riak suara yang berisik. Rehan menoleh sekilas, memberikan senyuman santun yang kini terasa sangat akrab. Semuanya aman, Mbak Dian. Obat pelindung lambung dan penahan nyerinya sudah masuk sekitar 10 menit yang lalu. Biasanya, dalam waktu setengah jam ke depan, ibu akan merasa sedikit mengantuk tapi badannya akan terasa jauh lebih ringan dan nyaman. Syukurlah kalau begitu, desahku lega. Aku berjalan menuju sisi ranjang, mengambil sisir kayu kecil dari dalam laci, lalu perlahan mulai merapikan rambut Ibu Siska yang sudah memutih seluruhnya. Ibu Siska memejamkan matanya, menikmati setiap sentuhan lembut sisir di kulit kepalanya. Beliau mengembuskan napas panjang yang terdengar sangat rileks. Terima kasih, Dian. Rasanya sudah lama sekali ibu tidak merasakan rambut ibu disisir senyaman ini. Dulu, almarhum ayahmu selalu melakukan ini setiap sore di beranda belakang. Mendengar ucapan beliau, hatiku berdesir halus. Kerinduan Ibu Siska pada almarhum ayah mertuaku ternyata begitu mendalam. Selama ini, beliau memendam semua rasa sepi dan sakit itu sendirian, di balik topeng kemandirian yang selalu beliau tunjukkan di depan anak-anaknya. Aku berjanji dalam hati, sisa hari-hari ibu mertuaku di dunia ini tidak boleh lagi dilewati dalam kesunyian yang menyiksa. Kehadiran seorang anak yang tulus. Pintu kamar yang terbuka lebar memperlihatkan sosok Mas Roni yang baru saja melangkah masuk setelah menyelesaikan panggilan teleponnya di lorong luar. Wajah suamiku tidak lagi sekaku kemarin malam. Semburat ketegangan di dahinya perlahan mulai mengendur, digantikan oleh pancaran aura seorang anak yang siap berbakti sepenuhnya. Ia membawa sebuah buku catatan kecil dan meletakkannya di atas meja kerja yang sengaja dipindahkan ke dalam kamar ini.
Aku sudah berbicara lagi dengan Dokter Adrian, Bu, kata Mas Roni sambil duduk di kursi kayu di samping ranjang, meraih jemari ibunya yang kini terasa sedikit lebih hangat. Dokter bilang, lusa beliau akan datang sendiri ke rumah untuk memeriksa perkembangan kondisi ibu secara langsung. Beliau juga sangat senang mendengar kalau sekarang Roni dan Dian sudah ikut merawat ibu di sini. Ibu Siska membuka matanya perlahan, menatap anak laki-laki tunggalnya dengan tatapan penuh kebanggaan. Dokter Adrian itu sahabat lama ibu, Roni. Dia tahu persis seberapa keras kepalanya ibu saat pertama kali divonis sakit. Tapi sekarang, melihat kalian semua berkumpul di sini, ibu berjanji tidak akan keras kepala lagi. Ibu akan patuh meminum semua obat yang disiapkan oleh Reyhan dan Dian. Reyhan yang mendengar hal itu terkekeh pelan dari sudut ruangan. Sebuah tawa kecil yang tulus dan menyejukkan hati. Nah, kalau ibu sudah berjanji begitu, tugas saya memantau jadwal obat jadi jauh lebih mudah, Bu. Atmosfer di dalam kamar utama ini benar-benar telah berubah total. Kenyataan ngeri yang membatu di balik pintu terkunci seminggu lalu, kini telah mencair menjadi aliran kasih sayang yang menguatkan satu sama lain. Kami sadar, waktu yang kami miliki bersama Ibu Siska mungkin tidak akan selamanya. Namun sore ini, di bawah siraman cahaya senja yang damai, kami tahu bahwa kami sedang mengukir kenangan terindah yang takkan pernah lekang oleh waktu. Itulah kisah kita hari ini. Terima kasih untuk kamu yang sudah menyimak dari awal sampai selesai. Dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar semakin banyak cerita menarik yang bisa kita bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, dan teruslah menanti kisah selanjutnya. Salam hangat dari channel Kita Bercerita.